Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak semua. Kita dalam rangka pembelajaran daring. Jadi kita semua belajar di rumah. Semoga anak-anak semua diberi kesehatan. Kemudian anak-anak juga selalu menjaga kesehatan, terutama menegakkan protokol kesehatan. Pak Guru absen. Di situ ada Adi, kemudian Asep, ada Roji, kemudian ada Andika. Di sini Pak Setiawan ingin menjelaskan tentang kopling, mendiagnosis kerusakan kopling dan memperbaiki kopling. Sekarang kita pindah ke kopling yang sebenarnya. Bisa Anda lihat seperti inilah bentuk kopling pada mobil. Kalau kita bongkar, kita bakal menemukan 3 plat yang kita bahas sebelumnya. Pertama, flywheel. Flywheel adalah plat tebal yang terhubung dengan poros engkol. Fungsinya sebagai drive plate atau input dari putaran kopling. Lalu ada plat kopling. Komponen ini lebih tipis daripada flywheel, namun terdapat kampas di kedua permukaannya. Kampas kopling berfungsi sebagai pantalan supaya tidak terjadi selip ketika pertempelan dengan flywheel. Di bagian center, terdapat gerigi yang dikaitkan dengan poros transmisi. Jadi, fungsi plat kopling adalah sebagai driven plate atau output dari putaran kopling. Terakhir ada pressure plate. Plat ini bentuknya seperti piringan rem yang tebal. Fungsinya untuk menekan dan menahan plat kopling supaya menempel dengan kuat dengan flywheel. Lalu komponen tambahan lainnya ada pegas. Namun, pegas yang kita pakai di sini merupakan pegas diafragma. Pegas ini sama seperti pegas lainnya, hanya bentuknya saja seperti pada gambar. Tapi sifatnya elastis seperti pegas koil. Kemudian ada cover kopling. Ini berfungsi sebagai dudukan pegas dan plat penekan. Cover ini dibaut ke flywheel, jadi flywheel beserta plat penekan selalu terkait. Dan terakhir, ada rilis bearing. Ini seperti lahar yang tugasnya menekan bekas diafragma. Bagaimana mekanisme pembebas kopling? Mekanismenya seperti pengungkit. Jadi, bekas diafragma berperan sebagai pengungkit elastis. Ketika ujung bekas ditekan, maka ujung lainnya akan mengungkit pressure plate sehingga bergerak ke arah yang berlawanan. Agar ini bisa terjadi, di dalam cover kopling terdapat pivot sebagai tumpuan ungkit dan retracting clip agar plat penekan dapat diungkit. Nah, di sini Pak Setiawan akan menunjukkan kopling itu sebelah mana, nah komponennya apa. Nah, ini saya tunjukkan dulu komponennya. Kemudian alat yang dipakai. Alat yang dipakai di sini ada jangka sorong, kemudian ada dial indikator, kemudian ada fuller, kemudian ada penggaris. Kemudian nanti kita diperlukan buku sebagai panduan, yaitu Toyota. Setelah saya jelaskan alat yang dipakai, saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai plat penekan. Nah, plat penekan, kemudian di belakangnya ada diafragma, bekas diafragma. Ini ya. Kemudian ada plat kopling. Nah, di sini kemudian plat kopling, di belakangnya lagi ada yang namanya flywheel. Ya, flywheel. Kemudian nanti di belakangnya ada laker atau bearing. Langsung saja pengukuran yang pertama. Nah, pengukuran itu yang sering terjadi aus ini adalah plat kopling. Ya. Caranya gimana? Dengan memakai jangka sorong. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian yang kedua,
yaitu mengenai keolengan. Nah, keolengan dengan dial. Nah, nanti seperti ini kita pakai dial. Kemudian selanjutnya kita pengukuran pada plat penekan ini. Kita pakai penggaris, kemudian di dalamnya dikasih bulat, ya. Nanti berapa keausannya. Kemudian yang selanjutnya pegas diafragma. Pegas diafragma di sini nanti keausannya kelihatan. Dalamnya berapa ini, kemudian lebarnya berapa. Ini untuk keausan pegas diafragma. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai keolengan juga diafragma. Di sini juga pakai gaya lingkar. Ini keolengannya di sini. Oke. Nah, ini mengenai keolengan dari pegas diafragma. Kemudian yang selanjutnya mengenai flywheel. Flywheel juga sama. Nanti di sini juga dengan dial. Ya, nanti dilihat keolengannya berapa di sini. Oke. Kemudian selanjutnya bearing di sini, bearing di dalam sini. Ya, bearing. Nah, ini bisa dengan jari diputar-putar kasar atau tidak. Ya. Kemudian yang terakhir release bearing atau bantalan pembebas. Nah, ini diputar kasar atau malah tidak bisa diputar. Nah, ini. Nah, itu tadi mengenai cara pengukuran pada komponen kopling. Selanjutnya yaitu, nah, kita akan mengetahui kerusakan kopling. Nah, nantinya anak-anak silahkan browsing pada internet. Pak Guru punya permasalahan. Nah, permasalahan mobil. Nah, mobilnya saat dinyalakan normal. Nah, saat diinjak kopling, mobil bisa kopling. Kemudian dipindah gigi, normal bisa. Tapi mau untuk jalan, mobil kok terasa berat. Nah, itu ya, mobil terasa berat. Silahkan anak-anak cari penyebabnya apa kerusakan pada mobil tadi. Nah, jadi mobil itu tarikannya kurang responsif. Anak-anak silahkan cari penyebabnya tadi apa pada troubleshooting kopling yang Pak Guru jelaskan. Kampas koplingnya selip Pak atau sudah tipis. Kasih jawaban Mas Andika. Silahkan masuk ke Google Classroom. Setelah siswa masuk Google Classroom, siswa mengumpulkan tugas melalui WA pribadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari Pak Guru. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.